Selamat pagi semuanya. Hari ini saya berharap di dalam hidup saudara ada kemenangan demi kemenangan. Apa yang telah Yesus perbuat untuk saudara, harusnya kita semua, ya, apa yang telah Yesus lakukan untuk kita semua, harusnya kita semua hidup dari kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Makin hari kemenangannya semakin besar, semakin bertambah hari, semakin besar kemenangan yang kita peroleh. Karena selalu ada kemenangan-kemenangan baru yang kita raih di dalam Yesus Kristus. Kita tidak pernah lagi hidup di dalam kekalahan, kita tidak pernah lagi hidup dalam kelemahan. Kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Karena kemenangan itu sudah diberikan oleh Yesus. Ketika Yesus mati dan Yesus mulai masuk ke dalam kerajaan maut. Disitulah Yesus memenangkan semua pertempuran. Dan itulah pada akhirnya di dunia ini bukan lagi iblis yang berkuasa, bukan lagi roh-roh jahat yang berkuasa, tetapi Yesus yang berkuasa. Tuhan kita yang berkuasa, Dia Allah yang berkuasa. Sejak Yesus hadir di dunia ini, Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Ya, Dia mulai menebus dosa Adam. Ketika Yesus memulai pelayanannya, Dia dituntun oleh Roh, Dia dikuasai oleh Roh untuk masuk ke dalam padang gurun, dan di situ dia berhadapan dengan iblis. Ya, iblis datang ke situ dan Yesus menghadapinya. Ketika Yesus menghadapinya, kemenangan demi kemenangan Yesus raih, sehingga dosa yang pernah dibuat oleh Adam dan Hawa sudah beres. Tidak ada lagi dosa pada saat Yesus memenangkan di padang gurun itu. Ya, di Taman Eden manusia berbuat dosa, tapi di padang gurun Yesus sudah menebus dosa kita. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya itu adalah darah yang tanpa dosa. Itu sebabnya hanya dengan Yesus saja, darahnya itu cukup untuk menghapus semua dosa kita, untuk menghapus semua salah kita, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut, tetapi kita dimerdekakan, kita dibebaskan, kita tidak lagi harus hidup di bawah pengaruh maut, tetapi justru sekarang kita hidup di bawah pengaruh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat, perjanjian kita adalah dengan Tuhan. Kita tidak pernah buat perjanjian dengan iblis. Kita tidak pernah buat perjanjian dengan siapapun juga. Kita buat perjanjian dengan Tuhan kita. Itu sebabnya ketika Tuhan buat perjanjian, dan perjanjian ini inisiatifnya dari Tuhan. Ya, karena Yesaya 59 berkata, "Adapun inilah perjanjianku denganmu." Ya, jadi inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan memberikan perjanjiannya di dalam hidup kita. Kalau kita sudah hidup di dalam ikatan janji dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada di dalam ikatan janji itu, yang ada di dalam perjanjian itu akan digenapi dalam hidup kita. Dan apakah isi perjanjian itu? Firman-Nya dan rohnya akan diberikan kepada kita. Itu sebabnya firman yang kita terima, kita percaya akan digenapi. Kenapa? Karena ada dalam perjanjian. Roh yang dijanjikan kita terima, dan memang kita sudah terima pada saat ini. Itulah isi perjanjian yang digenapi. Isi perjanjian yang harus terjadi. Kita ini adalah anak perjanjian. Kita hidup dalam ikatan janji dengan Bapa di sorga. Dan sebagai perwakilan dari Bapa di sorga, Bapa mengutus Bapa rohani untuk mengikat janji dengan saudara semua sebagai anak-anak rohani. Sehingga Tuhan bisa memberitahu saudara ketika saudara masih belum bisa mendengar apa isi hati Bapa di sorga. Ada Bapa rohani yang menjelaskan kepada saudara, sehingga saudara mengerti jalan-jalan Tuhan. Saudara mengerti jalan-jalan yang harus diambil. Inilah perjanjian kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Itu sebabnya mulai hari ini tanamkan di dalam hatimu, tanamkan di dalam pikiranmu bahwa engkau hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau tidak hidup lagi dari kegagalan demi kegagalan. Itu sudah masa lalu.
Sekarang kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Nah sekarang ini saya mau supaya saudara benar-benar hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kita belajar dari Yesus. Pola kita adalah Yesus. Ketika Yesus ada di padang gurun. Berhadapan dengan iblis. Dicobai. Apa yang Yesus lakukan? Kenapa iblis bisa langsung mati kutu? Tidak bisa melanjutkan pencobaan lah, ya. Yang pertama tentang roti, ya, ubah batu menjadi roti. Nah, jawaban apa yang diberikan oleh Yesus sampai akhirnya iblis tidak bisa lagi melanjutkan pencobaan dari roti itu. Langsung ke yang kedua. Beda dengan pencobaan yang dilakukan ular, yang di dalamnya itu adalah iblis. Itu ketika mencobai Hawa, itu terus berkesinambungan. Dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, terus berkembang. Sampai akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus menghadapinya dengan cara yang berbeda. Ketika yang pertama, ubah batu menjadi roti. Yesus langsung bicara dan iblis tidak bisa apa-apa lagi. Jadi dia langsung masuk ke pencobaan yang kedua. Tidak ada hubungan pencobaan pertama dengan pencobaan yang kedua. Ya, disuruh menjatuhkan diri karena malaikat akan menatang. Itu firman Tuhan. Ya, kalau malaikat menatang itu firman Tuhan. Sepertinya benar. Tetapi ketika Yesus menjawab, sekali lagi iblis tidak bisa melanjutkan pencobaannya. Nah, saya berharap apa yang Yesus lakukan itu yang akan kita lakukan juga. Itu yang akan saudara lakukan juga. Sehingga ketika ada pencobaan, ya, karena pencobaan itu bisa dari dalam kita juga, ya, keinginan kita. Itu yang paling masalah. Kalau dari luar mungkin kita bisa tahu, tapi kalau dari dalam keinginan kita, ya, kehendak bebas kita. Nah, apakah itu mau kita serahkan kepada Tuhan? Nah, kalau keinginan kita, ya kita mau sesuatu, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yesus menjawab, lalu selesai semua. Iblis tidak bisa melanjutkan lagi. Ya, ketika Yesus menjawab, selesai. Pencobaan yang ketiga, iblis sudah putus asa, sudah hopeless. Kenapa? Karena sudah 2 kali dicobai dan iblis tidak bisa melanjutkan. Itu sebabnya dia langsung ke endingnya. Apa endingnya? Supaya dia disembah. Tujuannya apa supaya dia disembah? Karya penyelamatan, karya penebusan, stop. Tidak bisa lagi. Karena kalau menyembah iblis artinya itu bukan lagi sebagai warga negara sorga. Bukan lagi menjadi utusan Bapa di sorga. Kenapa? Karena kalau menyembah iblis artinya tidak menyembah Tuhan. Tidak menyembah Bapa di sorga. Tidak menyembah Allah. Jadi itu yang diinginkan oleh iblis. Tujuannya itu supaya apa? Karya penebusan. Itu karya penebusan, karya penyelamatan itu tidak ada lagi. Ya, rusak. Itu sebabnya iblis menjadi musuh kita juga. Karena dia menginginkan karya penebusan yang untuk kita yang dilakukan oleh Yesus, dia tidak mau. Itu sebabnya dia menjadi musuh kita. Jadi kalau sama musuh, perlakukan musuh sebagai musuh. Jangan perlakukan musuh sebagai teman. Artinya apa? Kita harus tegas. Apa yang Yesus katakan kepada iblis, itu tegas. Ya, kalau kita perhatikan, setiap kali Yesus menjawab, ya, ayat yang keempat. Dari Matius pasal 4, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Itu yang Yesus jawab. Untuk yang soal roti, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu ketika Yesus mengusir iblis, ayat yang ke-10, enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Nah, perhatikan saudara, perkataan ada tertulis artinya ini ada di dalam Alkitab. Ada firman di dalam Alkitab. Nah, Yesus tahu ayat-ayat di dalam Alkitab, isinya tahu. Artinya kalau kita mau hidup dalam kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya, kemenangan yang lebih besar lagi, karena kita harus belajar hidup dari kemenangan kepada kemenangan, saudara. Karena Tuhan sedang menyediakan satu hari untuk kita meraih kemenangan yang besar atas semuanya. Tuhan sedang menyiapkan satu hari. Kairos Tuhan sedang dalam perjalanan untuk kita meraih kemenangan yang besar. Hari yang dahsyat itu di mana anak domba Allah dipermuliakan. Dan kita ada bersama-sama dengan anak domba Allah. Kita ada bersama-sama dengan Yesus untuk memerintah di dunia ini. Saatnya akan tiba. Itu sebabnya biasakan dirimu hidup dalam kemenangan. Jangan biasakan hidup dalam kegagalan. Kegagalan bukan milik kita. Kegagalan bukan milik orang benar. Kegagalan bukan milik orang percaya. Tapi kemenangan, itulah yang menjadi milik kita. Itulah yang menjadi milik orang-orang benar. Itulah yang menjadi milik orang-orang percaya. Itu sebabnya kita belajar benar-benar dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita. Kita belajar untuk kita hidup dalam kemenangan. Yesus berkata ada tertulis. Artinya ini firman Tuhan yang ada di Alkitab. Saudara perlu ketika ada firman yang tertulis, yang saudara catat ketika firman Tuhan disampaikan. Saudara catat, ketika saudara catat, baik itu ayat firman, baik itu statement-statement yang dilepaskan, saudara catat. Nah, perhatikan, setelah saudara catat, apa yang Yesus lakukan dengan firman yang tertulis itu? Yesus perkatakan. Ya, Yesus bukan bicara dalam hati, tapi Yesus perkatakan. Yesus perkatakan, ada tertulis. Artinya Yesus bicara. Itu sebabnya kenapa kita perlu mendeklarasikan setiap firman yang datang kepada kita. Supaya kita hidup dalam kemenangan. Kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Ya, jadi kemenangan yang akan kita raih pertama-tama adalah kita menang atas semua pencobaan. Yesus sudah menang atas pencobaan, artinya seharusnya apa yang Yesus sudah menang, itu juga yang kita menang. Ya, jadi kalau Yesus sudah menang di satu area, kita juga posisinya menang. Karena kita ikut Yesus. Kalau Yesus sudah menang, artinya kita juga menang. Prinsipnya udah seperti itu aja. Yesus sudah menang, kita menang. Yesus tidak pernah gagal, kita tidak pernah gagal. Prinsipnya kita ikutin saja karena dengan prinsip yang ada pada kita, maka kita bisa hidup dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Yesus menang atas semua pencobaan. Dari Injil Matius pasal 4 itu kita bisa melihat pencobaan demi pencobaan dilancarkan oleh iblis, dilancarkan oleh musuh. Tetapi Yesus selalu menang. Yesus tidak pernah hidup dalam kekalahan. Yesus selalu menang, hidup dalam kemenangan. Bahkan untuk menundukkan diri di bawah perintah Bapa, di bawah instruksi Bapa, Yesus menang. Ya, Yesus disalib itu bukan kalah, justru Yesus menang. Karena bisa menghancurkan keinginan manusiawinya. Ya, tidak ada orang yang mau disiksa. Tetapi Yesus bisa dengan kuasa yang ada padanya. Tetapi dia membiarkan dirinya disiksa. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup di dalam penyiksaan. Yesus mengeluarkan darah. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Karena darahnya itu menyucikan kita. Jadi apa yang Yesus lakukan itu harusnya terjadi dalam hidup kita. Firman tertulis itu diperkatakan. Ketika diperkatakan, barulah
ada kuasanya. Ketika firman itu baru kita terima saja, sepertinya itu baru bekerja di dalam kita saja. Belum ada penggenapan dari firman. Kenapa? Belum diucapkan. Belum diperkatakan. Ya, di dalam Yesus banyak firman. Tapi waktu Yesus belum berkata-kata, iblis mencobai terus. Iblis mencobai terus. Ketika Yesus berkata, baru iblis stop. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kalau firman yang ada di dalam kita, kita perkatakan, dengar, seluruh dunia harus stop melakukan apapun juga. Tapi seluruh dunia harus mengikuti firman yang kita deklarasikan. Sadari kekuatan firman yang luar biasa ini. Lalu, kalau kita memiliki firman, maka Roh akan mengingatkan firman yang tepat yang ada dalam perbendaharaan hatimu. Ya, Roh akan mengingatkan firman yang tepat yang ada dalam perbendaharaan hatimu. Ya, Yesus banyak perbendaharaan firman karena Yesus adalah firman itu sendiri. Ya, jadi hidupnya penuh dengan firman, tetapi dikatakan ketika Yesus masuk ke padang gurun, itu Yesus dikuasai oleh Roh. Dikuasai oleh Roh dan dituntun oleh Roh masuk ke padang gurun. Jadi Roh Kudus yang menguasai Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam kita juga. Roh Kudus akan mengingatkan kita ayat-ayat firman atau firman yang kita pernah terima untuk bisa kita deklarasikan. Ketika kita menghadapi apapun juga, kalau firman itu muncul, diingatkan bahwa firman itu ada, mulai deklarasikan. Deklarasikan, perkatakan. Karena firman akan berkuasa ketika diperkatakan. Ya, jadi jangan hanya dipendam dalam hati saja. Saudara hanya simpan saja dan tidak mau dikeluarkan. Tenang saja. Ketika engkau deklarasi, mulutmu berkata-kata tentang firman. Firman itu akan keluar menjadi penggenapan. Ya, menjadi realisasi. Menjadi fakta. Jadi firman mengubahkan fakta. Dan firman yang ada di dalammu itu kalau sudah keluar bukannya habis. Bukan. Tapi firman itu tetap ada. Inilah luar biasanya firman. Ketika kita perkatakan, firmannya tetap ada di dalam kita. Dan satu saat kalau diingatkan kembali oleh Roh Kudus, kita masih memiliki firman itu. Jadi mulai perkatakan firman. Lalu, yang selanjutnya, firman itu diperkatakan dengan penuh keyakinan akan kekuatan Roh. 1 Korintus 2 ayat yang keempat. 1 Korintus 2 ayat yang keempat, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Ya, ini hikmat bukan maksudnya hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, tetapi dasarnya Paulus berkata-kata, dasarnya Paulus memberitakan Injil bukan karena pikirannya sendiri, bukan karena kepintarannya sendiri, tetapi dia percaya bahwa firman ini akan berhasil karena apa? Karena dia yakin akan kekuatan Roh. Jadi dia bicara dengan penuh keyakinan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara deklarasi, saudara harus deklarasi dengan penuh keyakinan. Penuh dengan keyakinan dan saudara penuh dengan kekuatan Roh. Artinya saudara benar-benar harus hidup dipenuhi oleh Roh, dituntun oleh Roh dan dikuasai oleh Roh. Sehingga engkau punya kekuatan. Itu sebabnya perlu mengembangkan kapasitas Roh.
Perlu membangun manusia rohmu setiap hari. Perlu terus membangun manusia rohmu sampai kapasitasmu terus direntangkan. Terus direntangkan. Karena dengan kapasitas yang engkau miliki, maka engkau punya kekuatan yang lebih besar lagi. Engkau memiliki kekuatan roh yang lebih besar lagi untuk membuat firman yang engkau deklarasikan menjadi kenyataan. Menjadi digenapi. Ya, itu yang dilakukan oleh Yesus. Ya, firman tertulis itu diperkatakan oleh Yesus, lalu Yesus banyak perbendaharaan firman, sehingga ketika ada yang dia katakan adalah firman, itu diperkatakan. Dan ketika Yesus berkata dengan penuh keyakinan, ya, penuh dengan kekuatan roh. Taunya dari mana? Ketika Yesus memerintah, iblis langsung pergi. Pencobaan pertama, pencobaan kedua, Yesus belum memerintah. Tapi baru bicara dengan tegas. Itu sebabnya dari pencobaan satu ke pencobaan kedua nggak ada hubungan. Ya, terpisah. Karena ketika Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ngomongannya tegas, yakin, dan penuh kekuatan. Jadi kalau saudara deklarasi, saudara tidak bisa hanya bicara, ya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara tidak bisa bicara hanya seperti itu. Dan saudara cuma bilang, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hidup dalam kelimpahan karena Tuhan sudah menjanjikan kelimpahan dalam hidupku. Saudara tidak bisa, saudara harus bicara, saudara harus berkata dengan penuh keyakinan dan penuh kekuatan roh. Jadi kalau engkau percaya, engkau hidup dalam kelimpahan. Engkau percaya bahwa Tuhan memberikan engkau kelimpahan. Engkau bisa berkata supaya apa? Supaya dunia ini bisa mendengar apa yang engkau yakini. Dan ketika apa yang engkau yakini itu keluar dari mulutmu, dunia ini, seluruh alam, seluruh dunia, seluruh makhluk hidup harus mengikuti apa yang engkau deklarasikan, apa yang engkau perkatakan. Engkau bisa berkata dengan yakin, dengan kuat, aku percaya di dalam nama Yesus, aku tidak hidup dalam kekurangan, aku hidup dalam kelimpahan, dan kelimpahan di dalam segala area. Tidak ada yang bisa mengambil kelimpahan yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Di dalam nama Yesus, aku percaya hidupku akan berubah. Aku tidak pernah hidup dalam kekurangan, aku tidak pernah hidup dalam kelemahan. Aku hidup dalam kelimpahan. Oh haleluya. Dengar, maut telah ditelan dalam kemenangan. Itu sebabnya tidak ada waktu lagi untuk maut bisa main-main dengan kita. Tidak ada tempat lagi untuk maut bisa bermain-main dengan kita. Sekarang waktunya kita yang menentukan hidup kita. Kita yang menentukan nasib kota kita. Kita yang menentukan nasib keluarga kita. Kita yang menentukan nasib bangsa kita. Kita punya firman yang berkuasa. Haleluya. Saya percaya ketika kita bicara dengan yakin, dengan kekuatan roh, maka hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Kotamu akan berubah. Bangsamu akan berubah. Haleluya. Seringkali kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, kita terlalu baik hati. Sehingga kalau bicara itu maunya pelan-pelan saja. Ini waktunya kita bicara dengan tegas. Ingat, perlakukan musuh sebagai musuh. Kekurangan bukan milik kita. Itu musuh kita. Perlakukan musuh sebagai musuh. Ya, usir dia dari hidupmu. Kalau engkau usir, ya udah engkau pergi saja, engkau pergi saja. Tidak bisa. Usir dia dengan tegas. Jadi dia langsung pergi. Dia tidak meninggalkan kekurangan satu aja di dalam hidup kita. Enggak ada. Kalau kita dengan tegas, sama seperti Yesus berkata dengan tegas, enyahlah iblis. Iblis pergi. Enggak nunggu Yesus ngomong 2 kali, langsung pergi. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Ya. Buat firman. Dan kita perkatakan firman sampai itu menjadi keyakinan yang teguh di dalam hati kita.
Kita yakin bahwa firman ini akan terjadi dalam hidup kita. Istilahnya sampai kita klik, ya, sampai hati kita menerima, pikiran kita menerima, hati pikiran menerima. Dan ketika diperkatakan, oh haleluya, hati, pikiran, dan perkataan menjadi satu, maka hasilnya akan luar biasa. Ya. Jadi sampai kita fix menerima bahwa firman ini akan terjadi dalam hidupku. Kita percaya maut telah ditelan dalam kemenangan. Terima itu sampai kita punya keyakinan bahwa memang maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan bagian kita adalah kemenangannya. Bagian maut yang ditelan. Dan kita adalah pemenangnya. Jadi maut tidak ada tempat lagi di dalam hidup kita. Bahkan di dalam keluarga kita. Maut tidak ada tempat lagi. Ini waktunya kita benar-benar melakukan segala sesuatu dasarnya firman. Sehingga firman itu benar-benar bekerja dalam hidup kita. Dan firman itu menjadi kenyataan. Firman itu digenapi. Haleluya. Saya percaya kejadian 21 akan terjadi dalam hidup kita. Ishak yang dinanti-nantikan oleh Abraham terlahir. Saya percaya firman yang selama ini ada di dalam hatimu, ada di dalam pikiranmu. Ketika engkau deklarasikan, waktunya sudah tiba. Jangan lewatkan tahun ini. Tahun ini biar terjadi dalam hidupmu penggenapan firman, penggenapan janji. Ketika kau deklarasikan, maka kejadian 21 yang tadinya milik Abraham, sekarang menjadi milik kita juga. Ishak dilahirkan, firman dilahirkan. Firman itu menjadi kenyataan. Oh haleluya. Saya percaya itulah yang pasti terjadi. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Melalui hamba-hambanya. Nubuatan-nubuatannya sudah ada. Tahun ini akan menjadi tahun penggenapan janji. Tahun ini akan menjadi tahun kesukaan bagi kita. Tahun ini akan menjadi tahun kegirangan bagi kita. Di mana Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan melalui hidup kita. Tuhan masih bekerja. Dan Tuhan tetap bekerja sampai saat ini. Dan sampai selama-lamanya. Tuhan tetap bekerja. Dan Tuhan tetap Allah yang dipermuliakan. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Jangan ada keraguan sedikit pun ketika engkau memperkatakan firman. Ketika engkau menerima firman, jangan ada keraguan. Jangan ragu-ragu. Katakan dengan penuh keyakinan. Sampai keraguanmu hilang. Keraguan bukan dari Tuhan. Mana ada Tuhan memberikan kita ragu-ragu. Tuhan memberikan kita kepercayaan. Tuhan memberikan kita iman. Iman itu tidak ada keraguan. Iman itu percaya. Sesuatu yang belum dilihat itu akan terjadi. Sesuatu yang diharapkan itu akan terjadi. Itu iman. Kita diberikan iman. Kita bukan diberikan keraguan-raguan. Tapi kita diberikan iman. Ya, iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Jadi ketika firman masuk di dalam hatimu, iman sudah tumbuh. Ketika ini masuk dalam pikiranmu, imannya makin bertumbuh. Dan ketika engkau memperkatakan, imannya bertumbuh dengan lebih luar biasa lagi. Perhatikan sekarang. Poin yang kedua, menang atas kuasa iblis dan antek-anteknya. Jadi yang pertama, menang atas segala pencobaan. Sekarang, menang atas kuasa iblis dan antek-anteknya. Saudara ketika mendengarkan firman, saudara perlu meresponi firman. Karena ini sifatnya dalam roh. Sifatnya dalam bentuk dimensi roh. Artinya engkau mesti meresponi dengan roh juga. Ya. Kalau engkau mau catat, nanti engkau dengar lagi rekamannya. Engkau dengar lagi di channel YouTube bisa, di Instagram ini juga ada. Jadi engkau bisa dengar lagi baru catat. Tetapi sekarang ketika engkau sedapatnya saja. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Tuhan berikan di dalam hatimu. Engkau catat itu. Tetapi untuk poin-poinnya engkau bisa catat belakangan. Yang penting sekarang ketika firman disampaikan, tangkap dulu di dalam roh. Engkau bisa katakan yes, amin. Atau engkau yang sedang mengikuti live streaming, engkau bisa ketik. Ya, terjadilah, yes, amin. Atau perkataan apa yang akan engkau katakan sebagai wujud dari imanmu. Engkau perkatakan, percayalah
Sekarang waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Saya sangat fix di dalam roh saya. Orang-orang benar akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Waktu untuk kejahatan, waktu untuk dosa sudah selesai. Sekarang waktunya kebenaran dinyatakan. Itu sebabnya orang-orang benar akan dibangkitkan. Dari segala penjuru bumi. Dari tempat-tempat yang tadinya tidak pernah kelihatan orang benar. Tiba-tiba muncul orang-orang benar. Saya percaya orang-orang benar yang benar-benar mewujudkan agenda Tuhan di muka bumi ini. Tuhan bangkitkan. Yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan bangkitkan. Inilah waktunya. Kalau saudara menjadi orang benarnya yang ingin mewujudkan agenda Tuhan, mewujudkan isi hati Tuhan, engkau yang akan dibangkitkan. Ketika orang benar dibangkitkan, maka pada kali ini kebangkitan orang benar diikuti dengan pengestablisan. Tuhan yang akan mengestabliskan orang-orang benar. Sehingga keberadaan orang-orang benar itu benar-benar terlihat. Tuhan yang akan membuat keberadaan orang-orang benar itu menjadi terlihat. Kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Tetapi soal orang-orang melihat kita, itu bagian Tuhan. Ingat, setelah Yesus selesai mengalahkan iblis, ketika dia kembali ke Galilea, Yesus tetap dikuasai oleh Roh. Dan siapa yang bekerja? Bukan Yesus. Yang bekerja membuat namanya tersiar. Karena Yesus dibatasi dengan tubuh jasmaninya. Bukan Yesus yang melakukan. Tetapi siapa? Di situ ada Roh Kudus, di situ ada malaikat. Saudara tahu, para malaikat yang melayani Yesus, para malaikat itu pula diutus kepada kita, kepada orang-orang benar untuk melayani kita. Sehingga saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya saudara. Saudara di dalam hidupmu, di dalam hati dan pikiranmu engkau punya firman. Lalu engkau punya Roh Kudus, engkau punya Roh Kristus. Engkau tidak hidup menurut aturan yang ada di dunia ini. Maksud saya aturan, bukan aturan pemerintah atau apa, ya. Tapi aturan yang seperti kalau saudara punya bapak miskin, engkau harus miskin. Itu aturan bukan dari sorga. Kalau engkau punya orang tua yang sakit-sakitan, engkaunya sakit-sakitan. Itu bukan dari sorga. Itu bukan Roh Kristus, itu bukan Roh Kudus. Ketika engkau memiliki Roh Kristus, engkau memiliki Roh Kudus, maka engkau yang tadinya berada di keturunan, ya di garis keturunan yang suka sakit sekarang tidak lagi. Yang tadinya di garis keturunan itu pasti pas di level engkau itu harus menerima kemiskinan, harus mengalami kebangkrutan. Tetapi ketika Roh Kristus, Roh Kudus ada di dalam kita, itu bukan bagian kita lagi. Bagian kita adalah kita bukan hidup dalam kuasa maut, kita bukan hidup dalam kuasa dosa, tetapi kita hidup dalam kuasa firman. Dan ketika kita perkatakan, maka firman yang kita perkatakan itulah yang terjadi. Tidak pernah yang buruk itu berasal dari sorga. Segala kebaikan berasal dari sorga. Bahkan yang terbaik itu yang diberikan oleh sorga kepada kita. Bapa sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semuanya artinya semuanya. Kekhawatiran dan ketakutan bukan dari Tuhan. Itu tidak akan diberikan. Saudara bukan miliknya ketakutan dan kekhawatiran. Dan saudara juga bukan pemilik kekhawatiran dan ketakutan. Jadi kalau ada ketakutan dan kekhawatiran, berikan kepada yang seharusnya. Itu bukan milik saudara, kembalikan. Milik saudara adalah saudara punya kepercayaan. Saudara punya iman.
Ya, itu milik saudara. Di dalam saudara ada firman, ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Lalu di luar saudara ada para malaikat yang akan membuka jalan. Sehingga ketika engkau mewujudkan isi hati Tuhan, engkau mau menyelesaikan agenda Bapa di sorga, di muka bumi ini, jalan-jalan terbuka. Karena apa? Malaikat sudah dipersiapkan. Malaikat sudah diutus untuk melayani kita. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Waktunya sudah tiba. Orang-orang benar dibangkitkan. Orang-orang benar diestablishkan. Dan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Perhatikan Lukas 4 ayat 13. Lukas pasal 4. Ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Jadi iblis mundur daripada Tuhan dan menunggu waktu yang baik. Nah, di ayat ini dikatakan iblis menunggu waktu yang baik. Sehingga seringkali kita berpikir, kita harus sangat-sangat waspada. Kita memang perlu waspada, tetapi kita bukannya takut karena iblis sewaktu-waktu bisa menyerang kita. Enggak. Karena di sini dikatakan iblis menunggu waktu yang baik. Tetapi kita kan sudah tahu siapa pencipta waktu? Tuhan kita. Yang menunjukkan waktu itu kan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu kan yang menunjukkan waktu. Dulu belum ada jam. Ya, tetapi sekarang kita sudah tahu yang menciptakan waktu adalah Tuhan kita. Sehingga waktu yang baik itu miliknya Tuhan. Bukan miliknya iblis. Iblis waktunya tidak pernah baik. Itu sebabnya dia semakin turun dan semakin turun. Ya, waktu yang baik diberikan Tuhan kepada orang-orang benarnya. Sehingga setiap waktu ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu adalah menjadi waktu yang paling baik dalam hidup kita. Setiap hari, setiap detik, itu menjadi waktu yang paling baik dalam hidup kita. Karena di dalam kita ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Nah, kita lihat, benar-benar iblis tidak pernah mendapatkan waktu untuk mencobai Tuhan lagi. Iblis tidak pernah punya waktu lagi untuk mencobai Yesus. Ya, lihat di Lukas, ya masih di Lukas. Mulai ayat yang ke-26, Lukas pasal 8 mulai ayat ke-26, itu Yesus datang ke Gerasa. Ya. Coba kita baca sampai ayat 32. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Udah, sampai di situ saja. Atau tambah satu lagi deh, ayat yang 32-nya. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Perhatikan, saudara, ketika Yesus sampai ke Gerasa. Di situ
ada setan-setan yang merasuki satu orang. Dan setan ini seringkali membuat orang itu dipukul, ya, menyiksa diri, dan selalu dibawa ke tempat yang sunyi. Kenapa setan membawa ke tempat yang sunyi? Karena orang ini adalah orang kuat. Orang ini adalah strategic man. Orang-orang yang strategis. Itu sebabnya dia tidak diberikan kesempatan berjumpa dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau orang ini ada di keramaian, ya, dia hidup secara biasa, maka orang ini adalah orang yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya iblis tidak mau dia berjumpa dengan yang lain, dia dibawa ke tempat yang sunyi. Tujuannya apa? Supaya orang ini mati. Tetapi orang ini tidak mati-mati. Orang ini kuat. Ya, dibawanya kan ke pekuburan. Ya, supaya apa? Supaya bau kematian itu ada. Tetapi orang ini nggak mati-mati, saudara. Sampai akhirnya tiba waktunya Yesus sampai ke Gerasa. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Ya, oleh setan-setan itu banyak, saudara. Ya, setan-setannya bukan 1-2, itu banyak. Ya, entah ratusan, entah ribuan, banyak sekali. Ya, karena legion itu artinya banyak. Setan-setan itu banyak. Tetapi ketika Yesus sampai di Gerasa, ini mereka lagi rame-rame loh, roh jahatnya. Tetapi mereka bukan mencobai Yesus. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tersungkur. Mereka menyembah Yesus. Kenapa mereka menyembah Yesus? Karena pencobaan yang terakhir, yang ketiga, ketika Yesus diminta menyembah iblis, Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, pergi." Lalu Yesus berkata, sebelum pergi, jadi mesti dengar firman Tuhan dulu. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia engkau harus berbakti. Jadi ada firman Tuhan terakhir yang diberikan oleh Yesus kepada iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, sekarang iblis berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa, dia sujud menyembah. Saudara tahu sekarang bahwa iblis pun mengikuti firman Tuhan. Walaupun iblis itu bukan oknum yang taat. Tetapi dia harus mengikuti firman. Bayangkan saudara, kalau saudara punya firman, lalu saudara perkatakan dengan penuh kekuatan. Saudara punya kuasa yang sama seperti ketika Yesus mengatakan firman. Iblis pun mengikuti. Makanya seluruh alam harus mengikuti. Ketika kita memperkatakan firman, seluruh alam harus mengikuti apa yang kita katakan. Iblis tersungkur. Apakah iblis mau menyembah Yesus? Enggak mau. Karena Yesus kan rivalnya. Ya. Dia tidak mau, tetapi dia harus. Tidak bisa, tidak harus. Ya, tersungkur. Jadi itu setan yang rame-rame gitu, tersungkur semua. Di depan Yesus. Yesus baru sampai aja nih saudara. Ya, baru sampai aja. Tapi para setan itu mengenal Yesus. Saudara harus tahu, di dalam roh, Yesus dikenal. Dan orang-orang yang berada di dalam Yesus itu juga dikenal. Karena ketika kita hidup, yang dilihat lagi bukan kita. Karena roh tidak pernah melihat tubuh kita, tapi melihat roh. Ketika melihat roh kita, oh di dalamnya ada roh Kristus. Di dalamnya ada roh kudus. Artinya apa? Ini mah, ya kalau iblis bisa berkata, dia berkata, ini mah yang dulu kalahin gua kalah terus. Jadi kalau ketemu kita, dia pasti pilih jauh-jauh. Ya. Dia tidak akan berani dekat-dekat. Dia tersungkur menyembah Yesus. Padahal dia tidak mau tetapi harus. Yesus tidak memerintahkan seperti itu. Tetapi firman Tuhan yang sebelumnya, yang terakhir dikatakan kepada iblis. Engkau
harus menyembah Tuhan Allahmu. Firman harus digenapi. Kan Yesus ngomongnya kepada iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi dia menyembah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Gerasa, dia menyembah. Boro-boro mencobai Yesus lagi. Mau cari waktu. Apa itu waktu kurang baik? Itu waktu baik banget, saudara. Kalau kita melihat, itu waktu baik banget. Kenapa? Karena itu setan lagi pada ngumpul semua. Yesus kan datang dengan murid-muridnya. Secara jumlah kalah banyak. Tetapi iblis tidak bisa mencobai lagi. Iblis hanya bisa tersungkur, sujud menyembah. Ya. Jadi dia tidak bisa mencobai lagi. Tidak ada lagi waktu yang baik untuk iblis. Tidak ada waktu lagi bagi orang-orang jahat. Tidak ada waktu lagi bagi kejahatan. Tidak ada waktu lagi bagi dosa. Dan sekarang kita sama-sama menetapkan. Ini waktunya bagi orang-orang benar bangkit dan diestablishkan. Waktu dosa selesai. Waktu orang-orang jahat selesai. Waktu orang-orang fasik selesai. Di dalam nama Yesus. Sekarang ini adalah waktu yang paling baik. Untuk orang-orang benar dibangkitkan. Orang-orang benar diestablishkan oleh Tuhan. Dan segala bentuk kefasikan. Segala bentuk kejahatan sudah selesai. Segala dosa sudah selesai. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah menyelesaikannya. Dan artinya sekarang segala bentuk kejahatan, segala bentuk kefasikan, segala bentuk dosa selesai. Di dalam nama Yesus, stop. Sekarang waktunya orang-orang benar bekerja. Sekarang waktunya orang-orang benar bertindak. Perhatikan saudara. Saudara itu sudah tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran lagi. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat-ayat yang setelah Yesus datang dan iblis itu sujud, tersungkur. Dia memohon. Supaya apa? Supaya Yesus tidak menyiksa dia. Karena rupanya di padang gurun itu dia tersiksa, saudara. Dia yang mencobai tetapi dia yang tersiksa. Oh, haleluya. Kalau seperti ini, saudara, kita ini di dalamnya ingat, ada roh Kristus. Roh yang sama ketika Yesus ada di muka bumi ini. Kita memiliki roh kudus. Roh yang sama yang ada ketika Yesus ada di muka bumi ini. Kita memiliki roh Kristus, roh kudus. Dan kita punya firman yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Oh, haleluya. Bagaimana mungkin kejahatan bisa menyentuh kita? Bagaimana mungkin maut bisa menyentuh kita? Tidak mungkin. Iblis tidak bisa menyentuh kita. Karena begitu kita percaya kepada Yesus, Roh Kristus ada, Roh Kudus ada, firman ada. Tidak akan berani, saudara. Kalau kita ada ketakutan, itu celah. Itu sebabnya nggak boleh takut. Karena sekarang bukan kita yang ada di dalam posisi ketakutan. Lihat siapa yang memohon. Iblis memohon. Lalu selanjutnya ayat yang ke-31. Ini yang membuat iblis takut. Ini yang membuat antek-anteknya takut. Ini yang membuat setan-setan takut. Ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon. Jadi ini udah berapa kali memohon ini. Kalau memohon artinya dia merasa memang tidak berdaya. Jadi dia memohon. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya supaya Yesus jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ini yang ditakutkan oleh iblis. Ini yang ditakutkan oleh roh-roh jahat. Dia takut kalau Yesus memerintahkan mereka ke jurang maut. Jurang maut itu adalah tempat peristirahatan terakhir daripada iblis dan antek-anteknya. Ya. Nah, mungkin saudara berkata, tapi Yesus kan belum mengambil kunci kerajaan maut. Belum mengambil kunci maut. Kok iblis takut? Ya, saudara harus tahu kekuatan dari suara Tuhan. Ini yang ditakutkan oleh iblis. Tolong, memohonkan dia. Tolong Tuhan, please, tolong. Jangan perintahkan aku
pindah ke jurang maut. Di kitab yang lain, dia berkata, kan waktuku belum tiba. Maksudnya waktu dia dihukum, waktu iblis itu dihukum, itu waktunya belum tiba kan. Jadi semakin dekat dengan kesudahannya, iblis itu semakin lemah. Saudara harus tahu itu. Ya, ini bukan oknum yang kuat lagi. Saya nggak bisa katakan ini pribadi, nggak bisa. Karena iblis tidak memiliki kepribadian. Jadi saya katakan ini oknum. Oknum ini semakin dekat kepada kesudahannya, semakin lemah. Nah dia takut. Takut kalau Yesus berkata. Kalau Yesus berkata, enyah engkau, pergi ke jurang maut. Itu walaupun mereka nggak mau, walaupun setan-setan ini nggak mau, roh-roh jahat ini nggak mau, tapi mereka harus pergi. Karena perintah dari Tuhan itu harus dilaksanakan. Ingat, firman yang telah dilepaskan itu harus sampai kepada kenyataan, sampai kepada realisasinya. Firman itu nggak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Nah, iblis tahu ini. Kalau diperintahkan, habis dia. Itu sebabnya dia bingung, jadi dia cari yang dekat. Ketemu babi. Makanya di dalam ayat 32 dikatakan adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka. Jadi iblis minta perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan memberikan perkenanan? Tidak ada perkenanan Tuhan untuk iblis. Ya. Tidak dikatakan Yesus berkenan, tidak. Tetapi dikatakan Yesus mengabulkan. Jadi perkenanan tidak ada untuk iblis. Tapi dia mau ke babi. Ya, Yesus lihat, ya, manusia ini, orang ini yang ada di Gerasa jauh lebih berharga daripada babi-babi itu. Itu sebabnya, ya udah, bolehlah, udah. Saudara lihat iblis yang pergi. Dia tahu kalau Yesus datang, artinya waktu dia sudah selesai. Ketika kita datang ke satu tempat, artinya kejahatan harus selesai. Oh, ini waktunya kita benar-benar bangkit dengan satu pewahyuan yang baru, dengan satu pemikiran yang baru. Ketika kita datang ke satu tempat, kejahatan harus berhenti. Keburukan harus berhenti. Sakit penyakit harus berhenti. Kekurangan harus berhenti. Karena ahli waris dari kerajaan sorga sedang datang dalam kehidupan ini. Kita orang-orang benarnya. Kita adalah representasi dari Kristus. Kita sedang datang di dunia ini. Itu sebabnya dimanapun kita berada, segala yang jahat harusnya berhenti. Sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk ketakutan lagi. Karena sekarang roh ketakutan yang biasanya diberikan kepada orang-orang percaya. Justru roh ketakutan itu sekarang sedang takut. Kalau berhadapan dengan orang benar, roh ketakutan itu takut. Dan iblis ini yang biasa menjadi teroris, sekarang kita yang teror. Begitu kita datang, itu seperti teror buat dia. Kenapa? Waduh, ini waktu penyiksaan. Jadi kita datang saja, itu waktu penyiksaan buat dia. Tapi itu kemenangan buat kita. Saudara lihat yang terjadi. Orang di Gerasa ini, yang tadinya sendirian, udah dibelenggu, dilepaskan belenggunya. Sampai orang tidak berani lewat situ. Ini orang dikasih baju, bajunya disobek-sobek. Jadi dia tidak mau pakai baju. Kenapa? Ini seperti dipermalukan oleh iblis. Tetapi ketika Yesus datang, yang dipermalukan ini sudah tidak dipermalukan lagi. Tetapi justru
dia bisa dimuliakan. Perhatikan saudara, ini poin terakhir. Kita menang atas segala pencobaan, kita menang atas kuasa iblis dan antek-anteknya. Ini yang terakhir, kita menang atas kota-kota. Markus pasal 5. Ini masih tentang cerita yang sama, hanya saya mau ambil dari Markus. Markus pasal 5. Ayat 19. Ini masih tentang orang yang di Gerasa. Markus 5 ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Jadi orang yang kerasukan ini sudah waras, sudah seperti orang biasa lagi, sudah memakai baju. Ingat, iblis selalu mau menghancurkan, mau mempermalukan kita. Tetapi Yesus memberikan kemuliaan. Dipakaikan baju, ya sudah pakai baju, sudah tidak kenapa-napa. Jadi dia minta supaya dia diperkenankan oleh Yesus untuk menyertai Yesus. Tapi Yesus tidak memperkenankannya. Kenapa Yesus tidak memperkenankan orang ini ikut? Bukan karena orang ini tidak berkenan, tetapi karena ada tugas yang harus diselesaikan oleh orang ini. Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi orang ini disuruh bersaksi. Dan ketika bersaksi, ingat, kalau roh kudus, roh kebenaran menuntun kita untuk bersaksi, kesaksian kita itu bukan menjadi sesuatu yang berat. Bersaksi itu bukan menjadi sesuatu yang berat untuk kita. Orang ini tidak berat. Kenapa? Karena yang dia perlu katakan ketika dia bersaksi adalah dia hanya memberitahukan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Jadi apa yang telah dialami? Kesaksiannya begitu. Dari pihak Tuhan selalu mau kalau kita kesaksian adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukan dalam hidup kita. Bukan kesaksian yang saudara mau berdebat soal isi Alkitab. Bukan. Tetapi ceritakan apa yang telah engkau alami. Karena Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jadi disuruh kembali orang yang di Gerasa ini kembali ke rumahnya, kembali ke orang-orang sekampungnya. Lalu ceritakan apa yang terjadi, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya dan bagaimana Tuhan mengasihani dia. Belas kasihan Tuhan ada di dalam kehidupan orang ini. Sehingga orang-orang sekampungnya tahu bahwa belas kasihan Tuhan sedang datang dalam kehidupan kota mereka, dalam kehidupan desa mereka, kampung mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan lingkungan mereka. Mereka tahu belas kasihan Tuhan sedang datang. Lalu ayat yang ke-20, orang itu pun pergilah. Orang ini taat. Ya. Orang ini taat. Ketika tidak diperkenankan untuk mengikuti Yesus, dia tidak memaksa. Kita harus tahu kalau kita mau melakukan sesuatu tetapi Tuhan tidak berkenan, pasti Tuhan sedang menyediakan sesuatu. Sudah menyediakan sesuatu untuk kita yang lebih besar lagi. Orang ini tidak mengikut Yesus, tetapi orang ini pergi. Dan ini yang dikatakan oleh Alkitab. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan. Memberitakan apa? Apa yang telah Yesus lakukan dalam hidupnya. Dan bagaimana Yesus mengasihani dia. Lalu dikatakan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Dekapolis artinya 10 kota. Oh haleluya. Sekarang kita tahu orang kuat di satu kota bukan roh jahat.
bukan orang jahat juga, bukan orang yang punya uang juga, tetapi orang kuat di satu kota, orang kuat atas kota-kota adalah orang benar yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi kita tahu sekarang siapa orang kuat di satu kota, orang benarnya. Orang benar yang berasal dari sorga. Ketika saudara mengetahui engkau adalah orang benar, artinya nasib kota tergantung dari engkau. Bukan orang-orang yang punya uang lagi. Maksudnya orang-orang yang punya uang dengan tidak benar. Bukan para koruptor, bukan mafia. Yang menjadi orang kuat atas kota-kota. Tetapi orang benar. Menjadi orang kuat atas kota-kota. Ini waktunya. Segala sesuatu dikembalikan kepada yang seharusnya. Orang kuat di satu kota, orang kuat atas kota-kota adalah orang benar. Dan sekarang, orang benar tidak bisa hidup dalam ketakutan lagi. Karena yang ada dalam ketakutan adalah justru iblis. Waktunya sudah makin dekat, dia makin takut. Antek-anteknya takut. Maut takut. Semua takut. Teroris sekarang yang diteror. Kenapa? Waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Damai sejahtera dari sorga. Siap diturunkan ke bumi Indonesia ini. Sehingga Indonesia menjadi damai dan sejahtera. Saat ini, sebagai orang-orang benarnya, ketika engkau menyadari akan hal ini, maka Tuhan akan membangkitkan engkau. Tuhan akan mengastablishkan engkau. Keberadaan dari keluargamu ditentukan oleh hidupmu. Ditentukan oleh firman yang ada di dalammu. Ditentukan oleh apa yang engkau pikirkan. Dan ditentukan oleh apa yang engkau perkatakan. Kehidupan di kotamu sama. Ditentukan oleh engkau sebagai orang-orang benar. Keberadaanmu yang sekarang ditentukan oleh firman yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam pikiranmu, dan yang engkau perkatakan. Engkau yang menentukan sendiri hidupmu, bukan orang lain. Dunia tidak bisa menyentuh engkau ketika engkau memiliki firman, ketika engkau memiliki Roh Kristus, memiliki Roh Kudus. Dunia tidak bisa menyentuh engkau. Ingat, sebelum sampai kepada kita, di luar kita masih ada para malaikat yang melayani kita. Tuhan sedang bekerja untuk membuat setiap firman-Nya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita akan melihat penggenapan firman. Karena tahun ini adalah tahun penggenapan firman. Tahun ini adalah tahun penggenapan janji. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau bekerja dalam hidup kami. Sampai kami di-establishkan oleh Engkau. Biar kami menyadari keberadaan kami. Kami adalah orang kuatnya. Kami bukan orang lemah. Kami adalah orang kuat. Atas kota-kota, atas keluarga kami, atas hidup kami. Kami orang kuatnya. Karena di dalam kami ada firman. Ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Dan di luar kami ada para malaikat yang Engkau utus untuk melayani kami. Sadarkan kami semua Tuhan. Untuk kami benar-benar bisa berada di posisi yang seharusnya. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu pada hari ini. Biar ini benar-benar menjadi bekal dalam hidup kami. Untuk kami hidup di dalam penggenapan firman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. 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 Haleluya.